Pernah nggak sih lo ngebayangin tinggal di kota yang bener-bener beda dari yang lain? Bukan cuma beda soal makanan atau pemandangannya, tapi beda sampai akarnya. Kota di mana lo bangun tidur, tetangga lo ya cuma beda pintu doang di gedung yang sama. Atau kota di mana lo harus hidup di bawah tanah buat ngindarin panas yang gila-gilaan. Kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah kan? Tapi ini beneran ada guys. Kota-kota ini nyata. Dan ada orang yang ngejalanin hidup kayak gitu setiap hari. Di video ini, gue bakal ajak lo keliling dunia buat ngeliat kota-kota paling aneh dan unik yang mungkin belum pernah lo dengar sebelumnya. Kita bakal ngintip kehidupan mereka yang super anti-mainstream. Dari yang tinggal di satu gedung raksasa, sampai yang hidup berdampingan sama gunung berapi aktif. Gue jamin, setelah nonton ini, pandangan lo tentang kota bakal berubah total. Ini bukan cuma soal tempat tinggal, tapi soal gimana manusia beradaptasi dengan cara yang luar biasa keren dan kadang-kadang ya aneh aja. Jadi, siapin diri lo buat petualangan virtual yang bakal bikin lo melongo. Gue bakal kupas tuntas semua keunikannya, cerita di baliknya, dan gimana rasanya jadi warga di sana. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis, karena setiap kota punya cerita gokilnya masing-masing. Dan, yang paling penting, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya dari channel ini. Asyap! Oke, kita mulai dari yang paling bikin geleng-geleng kepala guys. Selamat datang di Whittier, Alaska. Di sini konsep tetangga itu beda banget. Lupakan komplek perumahan atau apartemen yang tersebar. Di Whittier, hampir semua warganya, sekitar 200-an orang, tinggal di satu gedung yang sama. Namanya Baggage Towers. Gila kan? Gedung 14 lantai ini bukan cuma tempat tinggal, tapi juga isinya ada kantor polisi, klinik, toko kelontong, bahkan sekolah. Jadi, anak-anak di sini, kalau mau ke sekolah, tinggal turun pakai lift. Nggak ada alasan telat karena macet nih. Bayangin aja gimana rasanya hidup kayak gitu. Lo bangun pagi, mau beli sarapan tinggal turun ke lantai bawah. Mau ke kantor pos, tinggal jalan di lorong. Semuanya ada di bawah satu atap. Ini bener-bener kayak satu keluarga super besar. Pasti gosip di sini cepet banget nyebarnya, ya nggak? Tapi di sisi lain, rasa kebersamaannya pasti kuat banget. Mereka harus saling bantu, karena akses ke kota lain itu susah banget. Cuma bisa lewat terowongan satu jalur yang buka tutupnya ada jadwalnya. Atau lewat laut. Hidup di Whittier itu bukti nyata kalau manusia bisa bikin komunitas yang super erat di tempat paling terpencil sekalipun. Dari dinginnya Alaska, kita terbang jauh ke gurun panas di Australia. Kenalin Coober Pedy, kota yang dari luar kelihatan sepi dan tandus. Tapi jangan salah, kehidupan sebenarnya ada di bawah tanah. Yes, lo nggak salah dengar. Sebagian besar penduduknya tinggal di rumah-rumah yang dipahat di bawah tanah, yang mereka sebut dugouts. Oh my God! Wow! Kenapa? Karena suhu di atas permukaan bisa mencapai 50 derajat Celcius. Panasnya kebangetan. Di bawah tanah suhunya stabil dan adem, nggak perlu AC guys. Hemat energi banget kan? Kota ini juga dikenal sebagai ibu kotanya batu opal dunia. Sejarahnya, para penambang opal mulai bikin tempat tinggal di bawah tanah biar adem setelah seharian kerja di tambang yang panas. Lama-kelamaan ini jadi cara hidup. Rumah-rumah bawah tanah mereka itu keren banget loh. Ada gereja, toko buku, bar, bahkan hotel di bawah tanah. Jadi lo bisa ngerasain sensasi jadi manusia gua modern. Ini bukan lagi soal aneh, tapi soal adaptasi yang jenius banget. Mereka mengubah tantangan alam yang ekstrim jadi gaya hidup yang unik dan nyaman. Keren parah. Sekarang kita pindah ke tempat yang lebih artistik dan instagramable banget. Selamat datang di Chefchaouen, Maroko, atau yang sering disebut Kota Biru. Begitu lo masuk ke kota ini, mata lo bakal dimanjain sama pemandangan yang luar biasa. Semua, dan gua beneran bilang semua, dari tembok rumah, pintu tangga, sampai pot bunganya dicat warna biru dengan berbagai gradasi. Jalan-jalan di lorong-lorong sempitnya berasa kayak lagi nyelem di dasar lautan. Estetiknya dapat banget guys. Jack, ada banyak teori kenapa kota ini jadi biru. Ada yang bilang warna biru ini dibawa oleh para pengungsi Yahudi di tahun 1930-an yang percaya biru itu warna surga dan lambang spiritualitas. Ada juga yang bilang warnanya biru buat ngusir nyamuk. Apapun alasannya, tradisi ini terus dijaga sampai sekarang dan jadi daya tarik utama kota ini. Setiap sudutnya itu spot foto yang sempurna. Lo bisa ngerasain suasana yang tenang, damai, dan magis. Chefchaouen ini bukti kalau sebuah kota bisa jadi karya seni raksasa yang hidup dan bernapas. Siapin mental lo, karena kota berikutnya ini cukup ekstrim. Kita ke Jepang, ke sebuah pulau vulkanik bernama Miyakejima. Di sini, keunikannya bukan pada bangunannya, tapi pada udaranya. Pulau ini punya gunung berapi aktif, Gunung Oyama, yang secara konstan ngeluarin gas sulfur tidak beracun dengan kadar yang tinggi. Akibatnya,
Sekitar 2.600 warganya harus selalu siap sedia bawa masker gas kemanapun mereka pergi. Bukan masker kain biasa ya, tapi masker gas beneran kayak di film-film perang. Ini bukan buat gaya-gayaan, ini buat bertahan hidup. Kalau sirene peringatan berbunyi, yang artinya kadar gas lagi tinggi-tingginya, mereka harus langsung pakai masker gas itu. Entah lagi di rumah, di sekolah, atau lagi belanja. Gila kan? Lo mungkin nanya, kenapa mereka mau tinggal di sana? Sebagian besar adalah penduduk asli yang keluarganya udah turun-temurun di sana. Selain itu, pemerintah Jepang juga ngasih tunjangan ke warga dan para peneliti yang mau tinggal di sana buat studi. Hidup di Miyakejima itu kayak jadi bagian dari eksperimen sains raksasa, di mana lo harus selalu waspada sama alam. Salut banget sama ketahanan mereka. Terakhir, kita ke sebuah tempat yang bakal membuka mata hati kita. Ini adalah Manshiat Nasser di Kairo, Mesir, yang sering dijuluki kota sampah. Dari namanya aja udah kebayang kan? Pemandangan di sini emang didominasi sama tumpukan sampah yang menggunung di jalanan, di atap rumah, di mana-mana. Tapi di balik pemandangan yang mungkin bikin kita miris, ada kisah yang luar biasa inspiratif. Warga di sini yang dikenal sebagai Zabalain, hidup dari sampah. Mereka adalah pahlawan daur ulang sejati. Setiap hari mereka ngumpulin sampah dari seluruh Kairo, membawanya pulang, lalu memilahnya dengan tangan satu persatu. Plastik, logam, kertas, kain, semuanya dipisahkan untuk didaur ulang. Efisiensi mereka luar biasa. Katanya mereka bisa mendaur ulang sampai 85% sampah yang mereka kumpulkan. Jauh lebih tinggi dari sistem daur ulang modern di banyak negara. Bagi mereka, sampah bukanlah kotoran, tapi sumber kehidupan. Mereka membangun ekonomi, komunitas, dan kehidupan mereka dari apa yang orang lain buang. Manshiat Nasser ngajarin kita pelajaran berharga tentang kerja keras, ketahanan, dan melihat nilai di tempat yang paling nggak terduga. Gimana guys? Gokil-gokil banget kan kota yang udah kita datengin tadi? Dari yang hidupnya vertikal di satu gedung, sampai yang horizontal di bawah tanah. Dari yang dunianya serba biru, sampai yang harus siap pakai masker gas setiap saat, dan yang bisa mengubah sampah jadi emas. Ini benar-benar ngebuka mata kita kalau normal itu relatif banget. Apa yang aneh buat kita, bisa jadi kehidupan sehari-hari yang biasa buat orang lain. Setiap kota punya ceritanya sendiri tentang cara manusia beradaptasi, bertahan, dan menciptakan komunitas dengan cara yang paling unik. Perjalanan kita hari ini membuktikan kalau dunia ini penuh dengan tempat-tempat ajaib yang menunggu untuk dijelajahi, bahkan dari layar gadget lo. Semoga video ini nggak cuma ngasih lo informasi, tapi juga inspirasi buat melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mungkin suatu saat nanti, lo bisa kunjungin salah satu dari kota-kota ini secara langsung. Bayangin, lo ngopi di bar bawah tanah Kuberpedi atau foto-foto di gang biru Chef Chawen. Pasti jadi pengalaman yang gak bakal terlupakan. Nah, sekarang giliran lo. Gimana, lo tertarik buat tinggal di salah satu kota unik tadi? Atau mungkin lo punya info kota aneh versi lo sendiri yang belum gue sebutin? Coba deh, tulis di kolom komentar di bawah. Gue pengen banget baca cerita dari kalian semua. Dan yang terpenting, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan petualangan unik lainnya dari Titik Unik. Sampai jumpa di video berikutnya. Asyap!